Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Finita dengan NIM 19070302. Saya akan memenuhi tugas dari Pak Ilham Zulfahmi, MSI, yaitu mengenai tugas ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Cara budidaya spirulina tahap awal itu menyiapkan wadahnya. Pertama, masukkan paralon yang sudah disambungkan dengan water pump atau gelembung udara. Posisikan paralon dengan posisi 30 derajat kemiringan. Setelah itu, pasang digital termometer. Kemudian aktifkan water pump dalam akuarium. Kemudian sebelum memasukkan starter spirulina, pertama-tama buat air dalam akuarium berisi nutrisi. Nutrisi yang diperlukan diantaranya itu ada baking soda, potasium nitrat, amonium fosfat, sea salt. Itu dicampur semua menjadi satu dalam 0,5 kg dengan perbandingan 1:1. Kemudian diperlukan chelated iron, dimasukkan sebanyak 2 mm. Kemudian disiapkan 4 botol starter spirulina sebanyak 1 liter atau 1 botol. Kemudian dimasukkan ke dalam akuarium. Setelah spirulina dimasukkan ke dalam akuarium ditutup dengan rapat supaya tidak ada hewan yang masuk. Soal yang kedua, jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Lingkungan sangat berperan penting dalam penyebaran, perkembangan, dan kelangsungan hidup pertumbuhan dari alga. Ada beberapa faktor lingkungan yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan alga, seperti cahaya matahari, suhu, arus, kedalaman, kecerahan, kekeruhan, salinitas, serta nitrat dan fosfat. Soal yang ketiga, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos? Reproduksi pada makhluk hidup merupakan satu mata rantai kehidupan yang harus dijalani oleh semua makhluk hidup dalam rangka melestarikan jenisnya. Oleh karena itu, makhluk apapun akan selalu berupaya melakukan reproduksi, bahkan pada saat menghadapi situasi sangat genting sekalipun. Makhluk hidup akan melakukan berbagai strategi, sehingga pada akhirnya dapat melakukan proses reproduksi. Khusus pada hewan bentos, apabila ada hal-hal yang tidak mendukung proses reproduksi, seperti lingkungan tidak optimum atau bahkan keluar dari batas, maka proses reproduksinya akan ditunda dahulu. Soal nomor 4, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir. Yang pertama itu ada faktor lingkungan yang terdiri dari konservasi, kondisi lingkungan, dan ekologi. Yang kedua, faktor sosial budaya yang terdiri dari pengalaman bagi wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kebudayaan masyarakat lokal. Kemudian yang ada faktor ketiga yaitu faktor pendidikan yang terdiri dari edukasi kepada SDM lokal dan edukasi kepada wisatawan. Kemudian ada faktor keempat, faktor ekonomi, yaitu peluang bagi masyarakat lokal. Faktor kelima yaitu kelembagaan yang terdiri dari manajemen pengelolaan dan pelibatan stakeholder. Kemudian yang keenam yaitu keamanan, yaitu berada di pos penjagaan. Adanya kegiatan menunda reproduksi tersebut dilakukan mengingat adanya proses reproduksi diperlukan persiapan yang relatif panjang, terutama dalam hal penyediaan materi dan energi untuk keperluan reproduksi tersebut. Selain materi dan energi yang sesuai, bentos juga akan memijah pada tempat yang lingkungannya paling cocok untuk kelangsungan hidup anaknya. Oleh karena itu, banyak bentos yang akan memijah atau melakukan perpindahan yang kenal sebagai upaya pemijahan. Yang kelima, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat sekitar. Manfaat konservasi alam sangat banyak bagi kehidupan. Sebagai makhluk hidup, haruslah bisa melindungi dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan melakukan perawatan dan perlindungan terhadap lingkungan, tak ayal manusia akan menuai hasil yang baik. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama.
alam yang rusak pastinya akan membawa dampak buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Tujuan dari pelestarian alam diantaranya yaitu untuk menjaga dan juga melindungi kawasan budidaya agar tidak punah atau rusak. Kemudian untuk revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah agar bisa digunakan kembali. Bisa juga menggunakan bangunan lama untuk difungsikan kembali walaupun dengan tujuan yang berbeda. Kemudian untuk melindungi flora, fauna, dan benda langka yang tidak punah atau yang disalahgunakan. Kemudian yang terakhir, untuk memelihara benda dari cagar alam dengan cara merawat, memperbaiki bentuk fisik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.